Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, semoga kita semua berada dalam keadaan baik dan sehat selalu. Doa pagi pada pagi hari ini dengan tema kebebasan yang bertanggung jawab. Sebelum kita memulai untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, untuk setiap waktu yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk penyertaan, pimpinan, kebaikan, kasih sayang Tuhan di dalam hidup kami yang kami percaya dan kami yakini tidak akan pernah berkesudahan. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mau menolong kami agar kami bisa mengerti, agar kami bisa memahami apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel 18 ayat 19 sampai dengan 24. Saya akan bacakan. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Demikianlah Injil firman Tuhan. Di dalam perikop ini ingin mengambil tema bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yehezkiel mengawali bagian ini dengan kutipan dari Nabi Yeremia tentang sindiran yang umum pada saat itu yang beredar di antara orang-orang buangan. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Lalu mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Yehezkiel menunjukkan bahwa baik anak maupun ayah tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan orang lain, tetapi masing-masing pribadi bertanggung jawab secara individu kepada Allah. Rupanya konteks perikop di Yehezkiel 18 adalah pada saat itu banyak orang Yahudi yang percaya bahwa mereka dihukum karena dosa-dosa para leluhur atau nenek moyang. Karena itu mereka merasa Allah tidak adil, mereka tidak sadar juga bahwa dosa-dosa mereka sebetulnya mungkin lebih parah daripada dosa para leluhur itu. Dan di dalam perikop ini mengajarkan mengenai kebenaran dasar bahwa setiap orang bertanggung jawab kepada Allah atas hidupnya sendiri. Dan bahwa setiap orang yang terus-menerus berbuat dosa akan mati secara rohani dan menderita hukuman kekal. Bangsa Yahudi sedang mengalami kondisi keputusasaan sehingga mereka memiliki cara berpikir yang salah. Mindset yang dimiliki oleh bangsa Yahudi pada saat itu jelas adalah mindset yang tidak benar. Dan mereka berpikir jika mereka dihukum karena kejahatan dari Manasya dan karena dosa-dosa nenek moyang mereka, untuk apa mereka harus bergumul? Kesempatan apa yang dimiliki oleh seseorang ketika menghadapi nasib yang diwarisi dari masa lalu? Mengapa seseorang perlu berusaha menjadi saleh dalam dunia yang tidak adil semacam itu? Dan adakah jalan keluar untuk keputusasaan yang suram bagi manusia? Kira-kira kurang lebih itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul
bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu. Tetapi Yehezkiel ingin menegaskan bahwa Allah tidak pernah menganggap orang bertanggung jawab atas keadaan-keadaan di mana dia dilahirkan. Tetapi orang akan bertanggung jawab hanya atas tindakannya memanfaatkan keadaan-keadaan itu kemudian. Karena itu orang bebas untuk melepaskan masa lalunya, entah untuk yang baik ataupun untuk yang jahat. Allah menjanjikan keselamatan bagi semua orang yang memilih untuk meninggalkan dosa mereka dan berbalik kepada Allah. Allah ingin membawa setiap orang berdosa ke dalam persekutuan dengan dirinya, dan Tuhan tidak pernah senang apabila orang fasik mati di dalam dosa. Manusia tidak pernah tertimpa oleh dosa-dosa nenek moyang atau leluhur, orang tua. Dan bahkan manusia dapat meluputkan diri dari hukuman dosa-dosanya sendiri yang dahulu, yaitu melalui pertobatan. Tetapi pertobatan yang dimaksud bukanlah perkara kelompok, tetapi perkara pribadi dan perorangan. Itulah yang ditekankan oleh Nabi Yehezkiel, sikap hati dalam menjalani hidup sekarang inilah yang menentukan keputusan penghakiman Allah nanti. Sama seperti seorang penulis bisa mengubah jalan cerita dengan menambahkan materi yang baru ke dalam cerita yang sedang ditulis sebelumnya. Demikian juga sebaliknya, meskipun masa lalunya buram, suram, tetapi masa kini bisa menjadi peluang untuk perubahan total dan bisa menghasilkan masa depan yang berkemenangan. Pengampunan memang tidak menghilangkan masa lalu, tetapi pengampunan menjadi cara yang baru menghubungkan masa lalu itu dengan Allah, sehingga kita bisa mengubahnya dari sebuah kutukan menjadi sumber berkat. Yehezkiel mempertegas lagi prinsip tanggung jawab pribadi yang menyatakan bahwa pengampunan ilahi selalu tersedia untuk orang-orang berdosa yang bertobat, tetapi bahwa orang yang murtad akan mati dalam dosanya. Sang Nabi juga mengakhiri dengan sebuah nasihat agar bertobat dan diselamatkan. Pengampunan Allah juga diberikan untuk orang berdosa yang bertobat, karena kita tidak mewarisi akibat-akibat dari apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, tetapi setiap orang melalui pertobatannya setiap hari bisa dibebaskan dari masa lalunya. Orang fasik yang berbalik dari kejahatannya kepada kebenaran akan hidup. Namun orang benar yang meninggalkan kebenarannya dan melakukan kejahatan akan mati dalam kejahatannya. Hukum pertanggungjawaban pribadi yang telah Yehezkiel uraikan ini sangat jelas, sehingga setiap manusia dapat memiliki pilihan untuk hidup berkenan kepada Allah atau tidak. Dan manusia meninggalkan setiap jejak yang tidak hanya berimplikasi temporal, namun juga berkonsekuensi kekal, karena Allah pada akhirnya nanti akan menghakimi setiap orang menurut jalannya. Setiap dari kita diperhadapkan dengan kebebasan di dalam banyak hal di dalam hidup kita. Demikian pula Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih jalan hidup kita. Dengan kebebasan dan kehendak bebas tersebut, kita dapat berbuat apa saja, namun dengan catatan bahwa semua pilihan kita akan meninggalkan jejak kekal. Ada konsekuensi di dalam setiap pikiran, perasaan, angan-angan, dan perbuatan yang kita lakukan. Hidup kita bagaikan kitab terbuka yang bisa dibaca oleh orang lain. Hidup kita penuh dengan kebebasan, tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Karena pada waktunya nanti, masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Selamat menjalani kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita dengan bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Allah yang kami kenal adalah Allah yang begitu besar dengan pengampunan. Dan ajarkan kami ya Tuhan, untuk setiap hari boleh ada dalam pertobatan pribadi kami. Setiap hari kami boleh mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Jalan Tuhan dan bukan jalan kami. Kehendak Tuhan dan bukanlah kehendak kami.
Berikan kami kemampuan ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong kami, memampukan kami untuk setiap hari berada dalam kebenaran jalan-Mu. Dan jangan biarkan siapapun juga untuk menjauhkan kami dari Tuhan. Dan biarlah kami setiap hari dan setiap saat boleh hidup seturut dengan firman Tuhan, dan kami juga bisa menjadi kitab yang terbuka, menjadi contoh yang baik, menjadi berkat dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.